Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anak hebat semua. Iya, kita bertemu lagi ya pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran di awal pertemuan ini ya. Tadi Ibu juga sudah memberikan link absen dan sepertinya semua sudah absen ya. Ibu sudah cek juga tadi. Terima kasih. Nah, jadi kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu ya. Moreno, silakan pimpin doanya. Oh, ya Bu. Bersiap semuanya. Sebelum mulai pembelajarannya, mari kita baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Terima kasih ya Moreno sudah dipimpin doanya. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, silakan kalian posisikan nih duduknya supaya enak ya selama kita belajar ya sampai selesai. Tetap on kamera ya supaya Ibu tahu nih kalian mengerti atau tidak ya, tapi tetap di-unmute juga ya supaya materi yang Ibu sampaikan juga jelas. Oke ya. Kita lanjut dengan materi ya. Ibu akan share screen terlebih dahulu materinya. Semuanya terlihat ya? Moreno, Raufi, kelihatan? Oke, ya. Kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Hari ini kita belajar tentang tema yang pertama ya, yaitu selamatkan makhluk hidup. Ya. Nah, sebelumnya nih Ibu tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada kalian untuk menerapkan 5M. Apa itu 5M? Ya, selalu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kalau nggak perlu, nggak usah keluar rumah. Seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, apa sih ya tujuan kita belajar hari ini? Nah, tujuan kita belajar hari ini tuh ada 3. Yang pertama, menemukan ide pokok dan informasi penting, lalu menuliskan ke dalam LKPD dengan benar. Ya, jadi hari ini nih materi yang akan kita pelajari. Ya, untuk lebih jelasnya nanti materinya Ibu akan jelaskan. Nah, sebelum kita lanjut, ada video. Ya, silakan nanti kalian coba lihat dengan sesama videonya. Ya, Alvina ya, silakan dilihat dulu videonya. Sebagai sumber energi. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan baik untuk manusia dan hewan. Dan tumbuhan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Jika tidak ada tumbuhan, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan... Vina. Iya, Bu. Iya, Vina, manfaat dari tumbuhan untuk manusia apa ya, Vina tadi katanya? Sumber oksigen untuk bernafas. Sumber oksigen untuk bernafas. Lalu? Sumber makanan bagi manusia dan hewan. Betul, sumber makanan untuk manusia dan hewan. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih, karena manfaat tumbuhan itu ternyata banyak. Nah, untuk apa ya kita belajar tentang perkembangan generatif dan kondisi sosial budaya? Hari ini kita kan belajarnya 3 materi tuh ya. Untuk apa ya kita belajar itu? Jadi kita belajar bagaimana cara berkembang biak tumbuhan supaya kita itu bisa melestarikannya. Lalu kita juga mengenal sosial budaya negara-negara di ASEAN. Untuk apa? Ya, oke, Ibu mau cerita. Ada hewan yang namanya bunglon. Bunglon itu kan bisa berubah warna ya? Betul. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, begitupun dengan manusia. Manusia harus mempelajari sosial budaya di lingkungannya untuk hidup rukun. Ya. Nah, sekarang kalau lingkupnya ASEAN, berarti kita kalau mengenal negara-negara ASEAN, kita bisa hidup rukun dengan negara-negara ASEAN yang lain. Itu manfaatnya. Ya. Virus. Virus ini ada gambar apa virus? Virus nggak? Jagung, Bu. Jagung, betul. Iya, kemudian ini Vina, kalau ini Vina udah pasti tahu nih. Vina apa nih, Vin?
Padi. Padi ya. Nah, di antara 4 ini ya, kalau misalkan padi nih, padi Vina pakai apa berkembang biaknya? Padi berkembang biak menggunakan biji ya. Itu ternyata ini beda-beda ya cara berkembang biaknya ya. Ini semua adalah bahan makanan manusia ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih, bacalah teks berikut ini. Coba Moreno tolong bacakan nih yang pertama, paragraf pertama Moreno. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Oke, dari paragraf pertama, kalimat utamanya atau ide pokoknya yang mana Moreno? Di awal atau di akhir? Di awal. Ya, betul. Ya. Oke, ya nanti kalian ini bisa tuliskan di LKPD ya. Udah dibantu jawab sama teman-teman yang lain ya. Baik, dilanjutkan dengan perhatikan gambar berikut. Wah, Ibu kemarin sudah memberikan tugas nih untuk mencari bunga ya, sudah dibawa semua. Nah, sekarang kita lihat nih. Hari ini kan kita bahas tentang perkembangan generatif. Ya, perkembangan generatif itu adalah perkembangan secara kawin. Kalau perkembangan secara kawin itu perlu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Nah, di dalam bunga sel kelamin jantan itu adalah benang sari. Nah, ini ada benang sarinya. Sel kelamin betina itu adalah putik. Putik ini terdiri dari kepala putik dan tangkai putik ya. Dan benang sari terdiri dari kepala sari dan juga tangkai sari. Lalu apa sih ini yang berwarna-warni? Ada warna pink, kuning, ungu, putih. Itu namanya mahkota. Ya. Sedangkan yang di bawah yang berwarna hijau ini biasanya itu adalah melindungi bunga ketika kuncup, namanya kelopak. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara bunga kawin yang berkembang biak. Kawinnya seperti apa sih? Ya. Kita lihat melalui tayangan video berikut ini. Generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini, teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif. Sekarang kita lihat ada gambar ya, perkembangan generatif secara kawin. Itu dimulai dari tadi serbuk sari itu nempel dulu di kepala putik ya. Maka di sini terjadi penyerbukan. Kalau sudah, serbuk sarinya itu akan berkecambah, kemudian masuk melalui bulu sari dan masuk ke ruang bakal biji. Nah, di sini akan terjadi pembuahan. Lalu yang kedua, menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang yang kuat. Link ini ya sudah Ibu share di grup WA. Jadi nanti ya setelah pembelajaran ini, misalkan kalian mau mengerjakan LKPD ya, nanti LKPD-nya dikumpulkan. Lupa nih, nanti kalian bisa buka lagi. Ini ada LKPD-nya nih, LKPD-nya tentang gambar-gambar bagian bunga. Nah, kalian kan sudah diberi tugas untuk membawa bunga? Oke ya, nanti ini LKPD-nya silakan dikerjakan ya, dikumpulkan setelah pembelajaran. Ya, kalau misalkan kalian ada yang lupa-lupa atau tadi catatan saya lupa nih, nanti bisa dilihat lagi ya. Link materinya sudah ada di grup WA. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nih ya. Perhatikan bunga-bunga berikut. Nah, ini coba nih bunga apa nih Sheryl? Sheryl tahu nih bunga apa? Anggrek ya, betul. Bunga-bunga ini adalah bunga-bunga kebanggaan dari Indonesia. Ya, beritahu tuh ya. Jadi ini bunga kebanggaan Indonesia. Wah, ini ada gambar apa nih? Siapa yang tahu nih? Ada gambar bunganya nggak di sini, Alvina? Ini bunga sepatu ya. Tapi kalau di Malaysia disebutnya bunga raya. Ini adalah
lambang negaranya Malaysia, dan bunga sepatunya itu dimasukkan sebagai lambang negaranya ya. Bunga nasionalnya negara Laos ternyata ya. Tapi kalau di Laos itu namanya campak. Kalau di kita namanya Kamboja. Wah, ternyata di kita tuh antar negara ASEAN banyak kesamaan dan perbedaan ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih ada satu video ya. Video tentang negara Indonesia dan Malaysia. Kalian catat hal yang pentingnya, nanti ada LKPD yang harus diisi. Sini kita hanya fokus pada dua negara ASEAN, yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, ini Indonesia ya, di kotanya Jakarta, Republik. Dan kemudian kita lompat ya, ini ada kondisi geografi Indonesia. Nah, kamu bisa lihat itu bahasanya, negaranya, kemudian juga lagu kebangsaannya, yang tentu tidak asing lagi bagi kita ya, karena kita di sini adalah negara kita sendiri. Kemudian mereka juga memiliki bunga nasional, yaitu bunga raya ya, yang ini di Indonesia itu sebenarnya lebih dikenal dan banyak tumbuh di Indonesia, dan kita kenal dengan namanya bunga sepatu atau bunga sempurna ya. Oke ya, sudah itu tentang negara Malaysia dan Indonesia. Nah, ini ada LKPD-nya nih ya. Ada negara. Jadi kita membandingkan negara Indonesia dan negara Malaysia ya. Nanti di sini kalian tuliskan apa yang hanya ada di Indonesia. Tulis di sini yang hanya ada di Indonesia ya. Lalu apa yang hanya ada di Malaysia? Tulis di sini. Lalu persamaannya. Persamaannya itu nanti kalian tuliskan di sini ya. Nah, sekarang hari ini berarti kita sudah belajar apa saja nih? Vina, hari ini kita udah belajar apa aja, Vin? Perkembangbiakan geografi. Perkembangbiakan generatif ya, fase-fasenya ya tadi ya. Lalu apa lagi? Mencari ide pokok ya. Dan juga yang barusan itu terakhir apa? Persamaan juga. Ya, kondisi sosial budaya negara apa tadi, Vin? Indonesia dan Malaysia ya. Jadi hari ini kita pelajari adalah 3 materi itu ya. Oke, lalu di sini ada evaluasinya ya. Di link materi nanti kalian buka di bagian akhirnya. Ini ada link soal evaluasi. Nanti ini kalian kerjakan ya. LKPD-nya nanti kalau sudah selesai difoto, kemudian dikirimkan di link portofolio tugas. Lalu ini soal evaluasinya juga jangan lupa dikerjakan. Ya. Oke, jadi bagaimana nih? Hari ini kita belajar 3 materi ini, sudah paham atau belum? Coba angkat jempolnya kalau udah paham. Oke, senang tidak belajar hari ini? Banyak video, senang tidak? Senang, Bu. Senang ya. Oke, kalau cukup ya kita cukupkan untuk tatapmaya ini. Kita lanjutkan lewat grup WA nanti ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.